Assalamualaikum, salam olahraga. Hai pemirsa, bertemu kembali dalam Propaganda, program olahraga untuk Anda. Dalam episode kali ini, kita mampir ke daerah Kabupaten Sumedang yuk. Pada kawasan ini terdapat tim sepak bola putri yang keren banget. Tim sepak bola putri ini punya beberapa pencapaian yang membanggakan loh. Yuk kita kenalan dengan tim Perses Putri Sumedang. Sedikit mengenai histori yang saya ketahui tentunya untuk Perses Putri Kabupaten Sumedang sendiri, ini pertama mengikuti kompetisi itu sekitar tahun 2023, di mana dulu itu ada kompetisi Gala Wanita, kemudian berevolusi menjadi Piala Pertiwi antar kabupaten, antar provinsi, dan kembali lagi Piala Pertiwi antar klub gitu. Jadi untuk sepak bola putri itu memang secara histori lebih eksisnya di tahun 2003 awal mulanya sepak bola putri ikut, khusus untuk Perses ya. Untuk Perses ikuti kompetisi itu tahun 2023. Alasannya kalau untuk Perses Putri sendiri ini memang salah satu kewajiban ya untuk setiap klub anggota asosiasi provinsi itu untuk mempunyai klub wanita. Nah, apalagi untuk di Kabupaten Sumedang ini banyak memberikan kontribusi kepada tim nasional, khususnya dalam memunculkan pemain-pemain untuk tingkat tim nasional. Soal event sepak bola yang pernah diikuti tim ini, jangan ditanya lagi. Seperti event sepak bola Piala Pertiwi contohnya. Perses Putri rajin mengikuti event ini karena memang belum adanya kompetisi liga untuk sepak bola putri. Makanya Piala Pertiwi menjadi satu-satunya event kompetisi sepak bola putri dari PSSI. Saat ini Perses Putri sedang bermain di kompetisi Hydro Koko. Ajang ini dijadikan sebagai bentuk eksistensi dari tim Perses Putri supaya bisa terus meramaikan kancah sepak bola putri di Indonesia. Nah, penasaran nggak kira-kira tim ini pernah mempunyai prestasi apa aja ya? Dan kira-kira bagaimana peran pemerintah setempat terhadap tim sepak bola putri di Kabupaten Sumedang ini? Unik untuk prestasi sepak bola putri di Sumedang itu salah satu barometer lah bagi Jawa Barat, karena yang pertama eksis, yang kedua juga prestasi-prestasinya sangat baik. Untuk terakhir prestasi terbaik itu Piala Pertiwi tahun 2023 ya. Perses Putri Sumedang itu juara di Provinsi Jawa Barat untuk Piala Pertiwi. Itu mungkin capaian tinggi ya. Sebelumnya juga Perses Putri banyak mengikuti kompetisi, terakhir final dengan Papua waktu Gala Wanita. Kemudian juga kemarin Piala Pertiwi masih mengikuti, cuman memang untuk prestasi terbaiknya saya kira menjadi juara Piala Pertiwi di regional Jawa Barat. Kalau untuk kontribusi pemerintah daerah sedikit cadel ya, kalau untuk saya sendiri ya, karena yang saya tahu memang sampai saat ini tokoh sepak bola di Kabupaten Sumedang itu bagi saya yang berkecimpung di sepak bola khususnya ada 3. Yang pertama tentu Pak Ketua, Pak Agus Muslim, beliau sebagai Bapak Sepak Bola Kabupaten Sumedang menurut saya pribadi. Yang kedua Sekretaris Pak Andre Santana, itu yang memang eksis menjalankan roda organisasi. Dan yang terakhir ada Tia Darti. Nah, Tia Darti ini adalah panutan mungkin bagi para sepak bola wanita di nasional, bukan hanya di Kabupaten Sumedang. Kenapa saya sampaikan beliau menjadi tokoh dari sepak bola putri? Karena memang nama Kabupaten Sumedang itu bisa diketahui oleh banyak orang lewat Tia Darti. Nah, keren kan pencapaian dari tim ini? Dan untuk pemerintah setempat, ditunggu tuh perhatiannya untuk sepak bola putri di kawasan Kabupaten Sumedang. Karena prestasinya ini nggak kaleng-kaleng loh. Cara soal pembinaan, sang manajer menyampaikan, membina sebuah tim sepak bola putri itu adalah bahasa cinta. Banyak keunikan dalam membina seorang wanita dalam sepak bola. Kalau dibandingkan dengan pria, anak laki-laki itu mainan pertamanya bisa saja sepak bola. Jadi lebih mudah untuk membina anak laki-laki untuk berlatih bola. Beda halnya dengan wanita. Cinta mainan pertamanya bisa saja boneka atau masak-masakan. Namun dalam hal sepak bola, wanita juga tidak bisa diremehkan. Mereka punya hak yang sama untuk bermain bola, bahkan di tingkat profesional. Cara terbaik untuk membina sepak bola putri adalah dengan cara pendekatan lewat pengertian.
karena wanita seringkali mood swing, apalagi dalam hal sepak bola. Suka duka untuk membina sepak bola putri ya memang karena putri itu lebih ke perasaan nih. Kita harus jauh lebih dekat memahami karakter putri itu sendiri, kemudian keunikan karakter para pemain yang memang kadang banyak histori di belakangnya yang menjadi bagian dari yang tidak dipisahkan saat bertanding gitu. Jadi saya kira yang menjadi suka duka kadang dalam pertandingan itu lebih banyak nangisnya kalau bahasanya bermain dengan sepak bola putri. Menang nangis, dia kalah juga nangis gitu. Berbicara sepak bola wanita itu kan kita memang berkecimpung di olahraga prestasi. Tentu tujuan utamanya ya menang, setiap pertandingan kita menang. Nah, untuk membina hal ini memang tidak mudah, butuh dukungan dari berbagai pihak. Tapi secara keseluruhan ya tetap proses. Kita berproses, ada atau tidak ada pun kompetisi, kita laksanakan latihan, kita lakukan pembinaan, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Untuk saat ini kita melakukan pembinaan untuk usia 10 sampai usia 15, kemudian usia 15 sampai usia 18. Jadi ada dua kategori usia, baik usia dini itu usia 10 sampai 15, kemudian usia remaja dari 15 sampai 18. Jadi untuk yang sekarang bergabung itu memang kami yang pertama undang, yang kedua juga kita lakukan seleksi, yang ketiga juga kita mencari ke daerah-daerah tentunya. Banyak kompetisi-kompetisi yang dilakukan di daerah, kemudian kita komunikasi dengan beberapa pelatih yang ada di Kabupaten Sumedang. Ya kita coba satukan di Perses Putri. Untuk harapannya memang di tingkat nasional pun tahu bahwa Kabupaten Sumedang itu merupakan sentral pembinaan sepak bola wanita. Saya pernah juga berbincang dengan Ratu Tisa, sampaikan bahwa di Kabupaten Sumedang itu menyiapkan banyak bibit-bibit untuk timnas nasional. Dan saya harap tentunya dari nasional sendiri dapat berkunjung ke Kabupaten Sumedang untuk membantu pembinaan sepak bola putri di Kabupaten Sumedang itu lebih baik lagi tentunya. Harapan saya juga Kabupaten Sumedang bisa menjadi sentra latihan tim nasional. Itu yang menjadi harapan ambisi pribadi mungkin. Seperti itu, Kang. Seru kan perbincangan kita dengan pembina dari tim Perses Putri Sumedang? Jangan kemana-mana dulu ya. Kami akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Propaganda, program olahraga untuk Anda. Kembali lagi di Propaganda, program olahraga untuk Anda. Pada segmen kali ini, kita akan menelisik dari kepelatihan tim Perses Putri Sumedang. Tim ini mempunyai pelatih wanita khusus loh. Beliau bergabung pada tim ini dan menjadi tim pelatih sejak tahun 2024. Karena potensi sepak bola putri di Kabupaten Sumedang ini sangat bagus untuk dikembangkan, sang pelatih akhirnya mau menjadi tim pelatih pada tim Perses Putri Sumedang ini. Terlebih lagi saat ini tim sepak bola wanita itu lebih baik dilatih oleh pelatih wanita juga. Penasaran? Yuk kita kenalan dengan sang pelatih dari tim Perses Putri Sumedang. Awal mulanya tertarik karena pertama saya juga kebetulan mantan pemain juga. Nah dulu waktu zaman saya pelatihnya itu masih laki-laki dan saya merasakan perbedaannya bagaimana ketika dulu dilatih sama laki-laki. Nah kemudian sekarang saya mulai melatih dan kemudian ada ketertarikan dan kemudian ada kesempatan ini gitu. Jadi dari situ saya mulai tertarik untuk gabung di tim ini. Mungkin dulu ketika pelatihnya laki-laki ya, laki-laki itu kan kadang mungkin agak keras gitu ke perempuan. Nah perbedaannya sangat terlihat di situ. Nah sekarang kan kadang perempuan itu ada mood beda-beda yang dimana mood itu juga berpengaruh di lapangan gitu. Jadi kalau sama perempuan lagi kita lebih banyak mengertilah kebutuhan para pemain khususnya perempuan ini. Untuk klub Perses utama yang perempuan, saya rasa potensi di Sumedang untuk pemain putri ini sangat besar sekali karena dari dulu memang Perses ini udah dikenal di nasional. Dulu dari tahun 2003 ke sini itu di Jawa Barat sendiri punya nama gitu. Jadi itu salah satunya yang mungkin
menunjukkan kalau di Sumedang ini potensinya bagus gitu untuk sepak bola putri sendiri. Potensi yang saya rasakan sih pertama dari keinginan anak-anaknya ya. Keinginan anak-anaknya itu ke sepak bola itu sangat bagus. Karena dulu memang di Sumedang ini rutin diadakan untuk pertandingan-pertandingan dari mulai antar kecamatan, antar SMP untuk perempuan. Nah, di situ mulai tumbuh bakat-bakat dan potensi dari sepak bola perempuan sendiri. Potensi anak-anak dari tim Perses Putri Sumedang ini sangat baik. Terbukti masing-masing individu pemainnya bisa saling klop satu sama lain. Hal ini terjadi karena sang pelatih memberikan pelatihan yang terbaik untuk para pemainnya. Metode yang dilakukan secara tim adalah membuat menu jadwal latihan reguler. Sang pelatih juga menambahkan program latihan secara individu dengan cara menerapkan latihan mandiri di rumah ataupun di sekolah di luar jadwal latihan reguler. Dengan demikian, anak-anak tidak terpatok hanya melakukan latihan reguler pada setiap kali jadwal latihan saja. Ini yang membuat tim ini konsisten menjadi salah satu tim terbaik pada sepak bola putri. Kalau disiplin tentunya kita dari pelatih sendiri ya yang harus mencontohkan disiplin tersebut ya. Kita sebagai pelatih juga terutama misalkan dari segi waktu kita datang lebih dulu di sini agar itu dicontoh oleh anak-anak gitu. Dan alhamdulillah sejauh ini sih anak-anak juga ini disiplin untuk masalah itu. Untuk saya sendiri selama bergabung di sini mungkin baru kemarin saja untuk meloloskan tim ini ke BK Porprov, BK Porprov yang Jabar. Lolos BK itu untuk yang Sumedang, untuk yang sekarang kita masih berjalan untuk yang Hydro itu U18. Alhamdulillah sih untuk dari klub dan manajemen itu sangat sangat terbuka, sangat mendukung. Dan mereka sering mengajak sharing apa yang masih kurang di tim ini, apa yang dibutuhkan klub ini. Dan dari segi kebutuhan pelatih juga, misalkan dari lisensi itu mereka sangat mendukung untuk kami terus-terusan untuk mengambil lisensi. Sang pelatih juga menuturkan tantangan menjadi seorang pelatih tim sepak bola putri adalah kondisi perasaan si pemain. Wanita tentu memiliki perasaan yang berbeda dengan pria. Wanita juga ada fase menstruasi yang menjadi alasan utama mereka terkadang memiliki mood yang naik turun di lapangan. Meskipun mereka bisa melakukan olahraga pria, namun tetap saja di lapangan mereka adalah seorang wanita yang memiliki kadar perasaan yang perlu diberikan pendekatan supaya permainan di lapangan tetap terjaga. Alhamdulillah untuk anak-anak yang di sini dari orang tuanya dukungannya sangat bagus. Nah dari sekolahnya juga sangat mendukung sejauh ini. Mungkin hal yang harus diperhatikan ya pertama sih dari segi latihannya, untuk fasilitasnya juga mungkin itu kan yang penting ya untuk latihan. Itu sih sarana prasarana selain dari tadi yang anak-anaknya disiplin dan semangat. Harapannya untuk di tim, saya berharap sih tim ini terus-terusan berkembang lagi dan bisa mempertahankan namanya di kancah nasional tentunya dan mungkin bisa lebih ke internasional juga gitu. Nah, terus kita juga memang targetnya ke arah sana. Jadi mudah-mudahan satu persatu anak-anak kita juga bisa bermain di nasional. Pemirsa, masih bersama kami di Propaganda, program olahraga untuk Anda. Di tim Perses Putri Sumedang ini ada prestasi yang patut diacungi jempol. Salah satu pemainnya ternyata sudah pernah dibapuk menjadi pemain timnas putri Indonesia di usia muda loh. Yuk kita kenalan. Perkenalkan, nama saya Najwa Belbina Putri. Saya sebagai pemain Perses Sumedang dan timnas Indonesia. Cantik kan pemain berprestasi yang satu ini? Ada juga cerita unik dari Najwa soal awal mula ketertarikannya bermain sepak bola. Jadi, dulu saat masih kecil, Najwa bermain sepak bola bersama teman-teman pria di kawasan rumahnya. Makin hari, Najwa semakin suka dengan olahraga bola ini. Singkat cerita, Najwa ikut ke dalam sebuah sekolah sepak bola di Sumedang. Yang uniknya, saat di sekolah sepak bola ini, Najwa bergabung bersama tim prianya loh. Keren ya? Di saat anak-anak wanita lain memilih bermain boneka, Najwa memilih bermain bola. Dan pada akhirnya, Najwa bisa mengharumkan nama bangsa lewat sepak bola dengan menjadi salah satu pemain timnas putri Indonesia. Tapi sebelum menjadi timnas Indonesia, perjalanan Najwa diawali dengan bergabungnya di tim Perses Sumedang. Mulanya di Sumedang terdapat kompetisi antar kecamatan. Lewat permainannya yang apik,
Najwa dilirik oleh pelatih Perses Sumedang dan ini menjadi titik awal perjalanan karirnya dalam bola profesional. Mengenai dukungan orang tua, jangan ditanya lagi. Najwa mendapatkan dukungan penuh dari orang tuanya. Hal uniknya lagi, ini dikarenakan Najwa merupakan satu-satunya anak perempuan di keluarganya. Melihat potensi yang bagus dari Najwa, orang tuanya otomatis mengizinkan Najwa berkarir di dunia sepak bola. Lalu prestasi apa saja yang sudah Najwa raih selama di dunia sepak bola? Aku pernah mendapat individu best winger di Liga Bandung dan dipilih sebagai kapten Perses Sumedang dan pernah main di Timnas Indonesia. Awalnya itu dari Pertiwi dulu, Pertiwi ke antar regional, nasional, dan alhamdulillah di situ dilihat oleh pelatih Timnas dan ikut seleksi di Timnas Indonesia. Ya di seleksi itu dari berbagai daerah ada 45 orang. Di situ seleksi di 3 hari, waktu itu 3 hari, dan dipilih langsung oleh pelatih Timnas. Mungkin di regional itu lebih banyak, nggak terlalu sering latihan, sedangkan kalau di nasional itu kadang sehari itu 2 kali latihan atau 3 kali latihan. Mungkin sepak bola itu bukan dilihat dari gendernya kita cewek ataupun laki-laki, tapi kita tuh bisa nunjukin kalau cewek juga bisa main bola, nggak pantang menyerah juga, jadi bekerja keras juga. Mungkin di luar klub kita harus lebih banyak latihan, kayak latihan fisik, latihan dasar-dasarnya, terus kayak lari, jogging pagi gitu. Sekolah juga ngedukung aku buat di sepak bola karena ya kadang sekolah juga sering nonton di TV ataupun di live streaming. Mungkin terlebih dahulu pasti sekolah dulu, tapi ketika kita latihan ada di jam pertengahan sekolah, mungkin kita dikasih keringanan buat ikut latihan. Mereka juga ngasih support di kita, kadang ngasih ke fasilitas, kadang kita nginep di sini, terus ya benar-benar nge-support kita pelatih. Meskipun mereka cewek, tapi mereka juga tetap tegas ke kita, gimana caranya kita bisa mendapatkan mental yang kuat, disiplin yang kuat, sama kesopanan kita terhadap yang lebih kuat. Najwa juga memberikan pengalaman dalam hal menjaga performanya. Ketika akan bertanding, Najwa dan tim harus lebih disiplin, baik dalam hal menerapkan instruksi dari pelatih, menjaga perasaan, menjaga mental, sampai pada hal menjaga asupan gizi untuk tubuh. Hal-hal tersebutlah yang Najwa terapkan sebelum menghadapi pertandingan. Dalam pertandingan sepak bola, tentu ada yang namanya menang dan kalah. Nah, Najwa sendiri menerapkan hal yang sangat positif nih pemirsa. Jika tim mengalami kekalahan, tim biasanya harus menerima kekalahan dengan lapang dada dan segera bangkit dari keterpurukan, lalu berusaha dan berlatih lebih giat lagi. Namun, jika tim mengalami kemenangan, Najwa dan tim tentu bersyukur. Boleh bereuforia, namun tetap jangan sombong dan terus menjaga intensitas pemain tim. Mungkin kalau kita mood aku lagi jelek, mungkin kayak lebih banyak diamnya tapi serius juga gitu. Aku sendiri paling kalau ketika lagi moodnya jelek, mungkin kadang lebih ke sering teriak-teriak gitu kalau lagi main. Mungkin buat teman-teman khususnya perempuan yang hobi sepak bola, semangat lagi buat latihannya, terus meskipun kita perempuan tapi kita juga bisa tunjukin kalau kita juga bisa main sepak bola. Harapan aku sendiri mungkin semoga aku bisa bermain lagi di Timnas Indonesia dan teman-teman juga bisa ikut kepanggil Timnas Indonesia. Dan buat Perses Sumedang semoga bisa terus berkembang, terus maju dan lebih banyak lagi peserta didiknya. Nah, itu dia tadi liputan kami bersama tim Perses Putri Sumedang. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi para pemirsa di rumah, khususnya bagi para wanita di luar sana yang masih ragu untuk menekuni dunia olahraga. Bertemu kembali di episode mendatang ya. Salam propaganda, program olahraga untuk Anda.